Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam 365 yang mengubahkan. Mari kita akan belajar bersama-sama supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pembacaan kita telah tiba dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Hari ini kita belajar bersama-sama ya. Firman Tuhan menyatakan dalam kitab Wahyu ada satu peperangan yang dilakukan dan ada bagian-bagian orang-orang yang mengiringi Tuhan dan menjadi sebagai pemenang. Nah, hari ini kita akan melihat 3 bagian ya, orang-orang yang menang yang tadi kita sudah baca bersama-sama, dan kiranya ini juga menjadi bagian prinsip yang kita pegang dalam hidup kita untuk mengalami kemenangan bahkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita kembali ke Wahyu 17, dikatakan siapa saja yang menang. Yang pertama kita lihat tadi di ayat ini, mereka bersama-sama dia juga akan menang, yaitu mereka yang pertama yang terpanggil. Apa yang dimaksud dengan kata yang terpanggil? Ya, di sini adalah gambaran orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya setelah diterangi oleh firman, oleh Roh Kudus, bahwa mereka menyadari bahwa aku ini ternyata orang berdosa. Ya, kita orang yang berdosa, kemudian karena menyadari kita berdosa. Dari mana kita menyadari kita berdosa? Karena firman Tuhan. Ya, kita baca firman, kita menyadari bahwa kita orang-orang yang perlu keselamatan dalam Tuhan. Dan firman Allah mengatakan waktu kita menyadari kita orang berdosa, kita itu kemudian menerima panggilan Tuhan untuk bertobat, orang-orang yang terpanggil. Matius 9 ayat 13b saya akan bacakan. Matius 9 ayat 13 bagian B berkata bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan datang itu untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Ayo bertobat, ayo kembali, ayo datang kepadaku. Di dalam Tuhan ada pengampunan. Jadi firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau ada menjadi orang-orang yang menang di dalam peperangan kehidupan kita, ya mari kita menjadi orang-orang yang mau terpanggil, yang memenuhi panggilan Tuhan. Waktu dia datang untuk orang-orang berdosa, ayo percaya kepadaku, ayo bertobat. Kita orang-orang yang mau memenuhi panggilan Tuhan sehingga kemenangan itu menjadi bagian hidup kita. Jadi kemenangan akan jadi bagian hidup kita waktu kita mengakui aku orang yang berdosa, aku perlu pertolongan Tuhan, sehingga kita hidup bersandar kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini ya, kemudian kita merasa wah aku orang yang paling baik, aku orang yang paling benar, itu membuat kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau kemudian kita menyadari aku orang berdosa, aku perlu pertolongan Tuhan, aku perlu kekuatan Tuhan, itu membuat kita bersandar sepenuh kepada Tuhan. Sehingga sama seperti yang dicatat di dalam kitab Wahyu, ya orang-orang yang menang adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Kedua, kembali ke Wahyu pasal Wahyu 17 ayat 14. Setelah mereka yang terpanggil, yang kedua yang telah dipilih. Ya, kita adalah umat-umat Allah yang dipilih. Ya, setelah kita bertobat, kita menyadari kita dipilih, dan kita gambarannya adalah orang-orang yang menyadari bahwa sebagai orang yang dipilih, kenapa ya orang itu dipilih? Orang dipilih itu berarti dia punya sesuatu yang dia bisa lakukan, ada tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Jadi, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang menyadari tanggung jawabnya sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan untuk memberitakan ya perbuatan-perbuatan Allah yang besar. 1 Petrus 2. Dalam satu catatan suratan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dicatat demikian. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hari ini kita belajar
Dalam Wahyu di akhir zaman ada satu peperangan di mana Tuhan yang berperang dan pengikut-pengikutnya yang terpanggil, yang hidup dalam pertobatan. Yang kedua, yang terpilih adalah anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa dia punya tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang sudah memanggil kita. Bapak Ibu, ada satu catatan ya, tanggung jawab untuk mempermuliakan Allah yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab untuk menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau kita lakukan melalui mulut kita yang cerita, melalui hidup kita, itu pun juga akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Jadi hari ini ada satu catatan yang sangat istimewa. Ya, kita yang terpanggil karena menyadari kita orang berdosa, kita yang terpilih karena menyadari sebagai orang percaya, kita perlu melakukan tanggung jawab kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu justru membawa kita kepada kemenangan-kemenangan. Yang terakhir dari Wahyu pasal 17 ayat 14 dikatakan mereka yang menang adalah yang setia. Ya, orang-orang yang setia tentunya artinya orang yang tetap ada di satu tempat atau satu kegiatan apapun yang terjadi, apapun yang kemudian menjadi musim-musimnya ya. Nah itu kita bisa belajar ya, orang-orang yang setia itu adalah orang yang menyadari kasih Allah dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan itu pasti menang. Ya, kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan dengan waktu, dengan untuk terus berada mengikuti walaupun harus membayar harga. Nah harganya itu bisa bermacam-macam. Ya mungkin harganya itu waktu yang lama atau bahkan mungkin sifatnya sesuatu yang penderitaan ya. Itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita lihat. Nah Wahyu 2 ayat 10 memberikan kita catatan sebagai berikut. Saya akan bacakan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Catatan firman Allah sudah memberitahu kita bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang berperang, sebagai orang-orang yang bergumul, sebagai orang-orang yang berjuang, kita akan juga berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan hal-hal yang tidak mudah. Tapi ada satu catatan dan satu pesan dari firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Firman Allah memberitahu kita ada bagian yang kita harus lakukan setia bahkan sampai kepada akhir hidup kita. Sehingga firman Allah berkata, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi hari ini kita melihat 3 kunci kemenangan bagi orang-orang yang pertama terpanggil, orang-orang yang menyadari dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya yang memanggil orang berdosa. Kedua, orang-orang yang dipilih yang menyadari dia punya tanggung jawab sebagai umat yang sudah dipanggil dan memuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang setia yang menyadari kasih Allah dalam hidupnya, jadi mau terus melakukan segala sesuatu karena kasih Allah itu lebih dari segala-galanya. Kalaupun harus mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, kita tidak mundur, kita tidak menjadi lemah karena kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kasih Tuhanlah yang menggerakkan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita baca di dalam kitab Wahyu ini? Sebuah catatan sesuatu yang akan terjadi nanti ya di akhir zaman. Tetapi juga bisa menjadi satu prinsip dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang menang ketika kita menyadari siapa kita. Kita menyadari kita dipilih. Kita menyadari kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga dalam peperangan kita hari-hari ini pun kita akan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Dipanggil, dipilih, dan setia. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini. Ya sadari kita perlu Tuhan karena kita orang berdosa. Sadari kita punya tanggung jawab untuk kita lakukan. Dan lakukanlah semuanya dengan setia. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita jadi orang-orang yang menang. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088 kesaksian atau permohonan doa. Biarlah itu menjadi bagian yang memberikan kita kekuatan yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa ada satu janji kemenangan bagi umat-umat-Mu yang berperang bersama dengan Engkau. Baik kami menyadari sebagai orang-orang yang dipanggil, yang dipilih, dan
Engkau mengendaki kami menjadi orang-orang yang setia. Berkati keluarga GPDI LCD Magelang, supaya kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang menang dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GPDI LCD Magelang dapat menjaga supaya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.